Terus Pak? Disitulah saya merasa, oh kok kayak begini. Ya. Polisi cara kerjanya kok kayak begini. Nah, itu terpanggil saya. Akhirnya saya punya hati, oh saya nggak mau jadi pendeta lagi gitu. Saya mau jadi polisi. Tapi saya tidak mau jadi polisi yang pangkat bawah. Ya. Ah, ini kok kayak begini polisi ya. Ah, saya mau jadi polisi tapi harus perwira. Halo Sobat Warta Kota Tribun Network Production. Kembali lagi bersama saya Randy Urtama Putra selaku jurnalis dari Warta Kota Tribun Network. Kali ini saya tengah berada di kawasan kota Jakarta Timur, persisnya di Polres Metro Jakarta Timur, dan saat ini sudah berada di ruangan Kapolres Metro Jakarta Timur. Sudah ada di sebelah kiri saya Bapak Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lillipali. Halo Pak, selamat sore Pak. Selamat sore. Sore. Mas, sehat Pak? Ya, Kabar Pak? Sehat. Puji Tuhan, alhamdulillah. Puji sehat. Tuhan, alhamdulillah. Tadi infonya Bapak habis olahraga nih pagi tadi atau gimana? Iya, saya tadi pagi memang olahraga dulu. Selama ini kan jarang olahraga, jadi kita ambil waktu untuk olahraga dulu. Oke. Iya. Memang rutin Pak biasa olahraga Pak ya? Enggak, tergantung kegiatan. Tergantung kegiatan. Masyarakat. Oh. Ada lowongan untuk kita olahraga, kita manfaatkan waktu untuk olahraga. Oke, baik. Selagi ada kesempatan ya Pak ya. Oke. Pak Kapolres, mohon izin Pak. Bapak di wilayah Polres Metro atau menjabat sebagai Kapolres kan belum sampai setahun ya Pak ya? Baru 4 bulan. Baru 4 bulan Pak. Iya. Nah, ketika Bapak baru menjabat nih Pak, kira-kira melihat Jakarta Timur sendiri Pak, ada hal khusus apa nih Pak yang Bapak pertama kali ingin lakukan? Mungkin dari program Bapak sendiri, seperti apa mungkin Pak? Jadi sebagai seorang pemimpin yang baru, kami kan harus OHA, Organization Health Auditing. Jadi kita mengaudit dulu kesehatan daripada organisasi. Setelah itu kita melakukan EO, environmental, melihat lingkungan, di mana kita mau menjadi pimpinan di lingkungan itu. Lihatnya faktor-faktor apa yang sangat berpengaruh di lingkungan itu, apa yang harus kita lakukan, kita harus tahu. Untuk itulah pada saat saya masuk di sini ada pesan yang disampaikan oleh warga masyarakat. Melalui mahasiswa, dia menyampaikan bahwa selamat datang Bapak Kapolres Nicholas di kota Jakarta Timur yang dijuluki kota, ada 8 poin situ. Kota maksiat, kota tawuran, kota balap liar, kota perjudian, kota narkoba, kota kekerasan, dan kota pencurian. Jadi ada 4 label yang disematkan oleh warga masyarakat, dalam hal ini adalah mahasiswa, yang ini memberikan kesan kepada saya selaku pimpinan yang baru di Jakarta Timur, bahwa inilah problem yang harus saya hadapi dan harus saya uraikan dan saya tangani, urai, dan saya perbaiki. Seperti itu. Jadi pesan itu yang tersampaikan ke saya, sehingga pada saat saya mulai bekerja di sini sebagai seorang pimpinan yang baru, saya kan harus membuat commander wish, keinginan pimpinan. Dari permasalahan itu, maka saya punya program 2 yang menjadi menonjol saya lakukan di sini. Yang pertama adalah namanya Mantap, dan yang kedua adalah Taktis. Mantap itu adalah Minggu Kasih, Senin Pintar, dan Jumat Peduli. Program ini saya prioritaskan kepada kegiatan preemptif dan preventif. Nah, ada juga program kedua yang saya garis bawahi, yaitu namanya program taktis. Taktis itu mengantisipasi, mengurai, dan menindak para pelaku tawuran, bandit, dan gangster. Itu adalah saya lebih mengutamakan ke sektor represif, penindakan hukum dalam hal ini. Dan program situ Pak setelah berjalan 4 bulan ya Pak itu ya. Itu Bapak melihat sendiri, apakah menurut Bapak sudah bisa
impact-nya sudah mulai terlihat atau bagaimana sih Pak? Iya, bagi kami menganalisis dan evaluasi program kami itu, bagi kami alhamdulillah puji Tuhan program itu berjalan dengan baik, didukung oleh seluruh anggota, seluruh kerjasama juga kolaborasi dengan pemerintah daerah, TNI dan juga warga masyarakat. Dalam hal ini 4 pilar, program itu dapat berjalan dengan baik. Jadi setiap Senin Pintar itu kita mengadakan penyuluhan di sekolah-sekolah, menjadi inspektur upacara di sekolah. Terus Jumat Peduli itu yang kalau program dari Bapak Kapolri itu namanya Jumat Curhat. Saya mengkolaborasi atau memperluas sedikit dengan Jumat Peduli, kepedulian polisi kepada warga masyarakat. Terus Minggu Kasih mirip itu, cuma kalau Minggu Kasih itu saya bukan lebihkan kepada orang yang beragama Nasrani, tapi saya melihat bahwa Minggu Kasih itu adalah kasih sayang, bentuk kasih sayang di dalam keluarga, orang tua kepada anaknya, anaknya kepada orang tuanya. Jadi Minggu Kasih itu kan hari libur, jadi bertemunya anggota keluarga. Jadi disitulah harapan saya sebagai pimpinan, disitulah ada sentuhan-sentuhan kasih dari polisi kepada warga masyarakatnya, supaya tergugah hatinya, sadar akan hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, baik. Pak, izin Pak, tadi Bapak bilang ada kerjasama juga dengan beberapa pihak elemen masyarakat dan juga dari jajaran pemerintah kota, Pak. Kalau melihat Pak, ada nggak sih Pak, tadi saya bilang, balik lagi ke pertanyaan awal, impact-nya Pak, apakah sudah mulai terlihat kayak ada, misalkan angka tawuran menurun atau seperti apa selama Bapak menjabat itu dari program itu? Oh, itu sangat terasa ya, karena ada dukungan dari pemerintah daerah dan warga masyarakat, dalam hal ini Ketua RT, RW, Pak Lurah, Pak Camat, itu sangat mendukung sekali melaksanakan program ini. Ini kita kasih contoh nyata di RW 1 dan RW 2 Kelurahan Cipinang Besar Utara. Itu ada kolaborasi yang nyata sehingga ending daripada semua itu kita melakukan deklarasi damai. Deklarasi damai dan alhamdulillah puji Tuhan sampai saat ini RW 1 dan RW 2 itu sudah tidak ada lagi terjadi tawuran. Kita juga bukan hanya sebatas itu saja, kita juga melakukan membuat pos pantau di wilayah itu. Dengan kehadiran pos pantau polisi di situ juga sangat mengurangi, jadi mencegah niat-niat mereka dan kesempatan mereka untuk melakukan kejahatan. Ada juga pentolan-pentolan yang daripada tawuran itu juga kita lakukan pembinaan dan mereka sadar, dan kami selalu monitoring mereka. Oh, dia sekarang melakukan menjadi penjual, menjadi pedagang. Jadi itu sangat membantu. Pak Lurah Kelurahan Cipinang Besar Utara juga sangat membantu pelaksanaan program ini bersama dengan Ibu Kapolsek. Mereka selalu bergandengan tangan. Kami juga turun ke lapangan untuk memberikan penyuluhan, pembinaan kepada warga masyarakat, dan anggota kami Binmas, bekerja sama, Babin Kamtipmas khususnya selalu bekerja sama dengan pihak kelurahan dan juga Babinsa untuk berkolaborasi dalam rangka mewujud nyatakan program daripada Bapak Kapolres itu sendiri. Oke, baik. Berarti salah satu contohnya yang tadi RW tersebut ya Pak ya. Pak, kalau memang dilihat nih Pak, kan tadi Bapak juga sampaikan ketika pertama kali menginjakkan kaki di Jakarta Timur nih Pak ya, yang memang seluruh DKI, Jakarta Timur ini wilayah paling luas kan ya Pak ya. Nah, Bapak bertemu dengan mahasiswa yang menyampaikan 8 poin itu ya Pak, nilai Jakarta Timur. Mereka dibikin spanduk gitu. Nah, spanduk itu ya. Besar. Nah, kalau penilaian itu kan dari masyarakat Pak. Kalau dari pihak polisi sendiri Pak, mungkin dari Bapak Kapolda atau melihat Jakarta Timur itu sendiri seperti apa Pak? Apakah serupa Pak menilai dengan yang spanduk kita atau bagaimana nih Pak? Memang di Jakarta Timur ini kalau diistilahkan itu Teksasnya Jakarta. Waduh, istilahnya Pak. Karena apa? Karena
dari lihat luas wilayahnya sudah paling besar Ya, di betul. Jakarta. Jumlah penduduk sudah paling besar. Ya. Tingkat kriminalitas paling tinggi. Kebanyakan warga masyarakatnya juga banyak yang slum area. Oke, betul. Jadi fenomena di Jakarta Timur ini membuat spesifik sendiri dalam penanganannya. Oke. Banyak juga di sini ada organisasi-organisasi masyarakat, ada tokoh-tokoh yang masih sangat-sangat fanatik, Oke. ada tokoh-tokoh agama juga yang bagi kami masih sangat ini juga sih, masih ya begitulah kita istilahnya. Itu semua kita sudah, puji Tuhan, sampai saat ini mereka bekerja sama dengan kami. Memang pada saat itulah, waktu saya masuk itu saya buat komitmen dengan para ormas yang ada di Jakarta Timur. Seluruhnya saya kumpulkan, itu, Pak, ya? iya. Oke. Sebagai langkah awal saya untuk membuat kondusivitas wilayah Jakarta Timur itu, saya kumpulkan dulu para ormas yang ada. Baik. Saya buat komitmen dengan mereka. Mari kita sama-sama jaga dengan label yang ada di Jakarta Timur ini dari warga masyarakat, dalam khususnya mahasiswa. Mari kita rubah label itu. Jangan kita terbelenggu dengan label itu. Dan ormas semua sampai saat ini, puji Tuhan, alhamdulillah, mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu Kamtipmas yang ada di Jakarta Timur. Bukan hal negatif, Pak Surya, Pak? Iya, tidak ada. Oke. Pak, tapi Pak, selama menjalankan program tersebut, Pak, kesulitannya apa sih, Pak? Ada nggak, Pak, kesulitannya gitu? Sudah pasti ada banyak kesulitan. Kita organisasi Polri itu kan terbatas anggaran, terbatas personil. Personil kita cuma 1.492. Oke. Harus menghandle 3.300 warga masyarakat. Itu tidak berbanding lurus itu. Dia seharusnya kan, kalau aturan yang berlaku secara PB itu kan 1 berbanding 250 atau 300. Ya. Jadi 1 polisi berbanding sekian. Tapi kita polisi di sini dari 10 polsek yang ada itu hanya 1.492. Harus menghandle 3.300 sekian. Coba nanti di itu berapa ya? Jadi pada intinya kita tidak bisa menghandle keseluruhan dari, kan Jakarta Timur ini terdiri dari 10 kecamatan, Baik. 65 kelurahan, 7.000 sekian RW ya, Oke. dan sekian ribu RT. Jadi anggota Babin Kamtipmas saja saya itu ada juga yang menghandle 2 kelurahan. Oke. 1 personil. 1 personil. Jadi harusnya kan desa ya. Ya. Kalau yang bagusnya kan satu personil 1 desa. 1 kelurahan ya. 1 desa, Ya. 1 kelurahan ya. Oke. Nah, seperti itu. Berarti antara lain tuh hambatan atau rintangannya itu di personil salah satunya, Personil Pak, ya? dan anggaran juga. Anggaran juga. Iya. Oke. Karena kan kita mau pendekatan ke warga masyarakatnya itu kan kita juga butuh tenaga dan juga anggaran untuk mendukung kegiatan itu, seperti itu. Oke, baik. Tapi itu juga ada yang bantuan dari pemerintah juga ada, seperti ada. Pak Lurah juga bantu. Kalau kita mengadakan kegiatan ini ada juga Pak Lurah yang bantu. Ada juga pihak-pihak terkait juga, stakeholder yang ada yang merasa ingin membantu pihak kepolisian untuk menciptakan rasa aman. Baik. Mereka juga membantu. Seperti ada juga yang kalau kita melakukan Jumat curhat Ya. atau Minggu kasih, itu juga mereka menyiapkan makanan, minuman buat kita serahkan kepada warga masyarakat. Ya, intinya ada kolaborasi juga ya, Pak, ya. kolaborasi. Setiap menjalankan program itu ya, Pak, ya. Iya. Tidak hanya jajaran Polri sendiri ya, Pak, ya. Iya. Oke, baik. Pak Kapolres, itu dari segi Jakarta Timur nih, Pak, ruang lingkup program kerja Bapak nih, Pak. Iya. Saya coba pengen ngulik dari pribadi Pak Kapolres sendiri nih, Pak. Bapak nih sebenarnya sebelum menjadi Kapolres, Pak, ya kan ya, Bapak kan
sempat bertugas di beberapa tempat nih Pak, Iya. ya kan ya. Nah, boleh diceritakan nggak Pak, pertama kali Bapak itu secara singkat aja ya Pak ya, Iya. secara karir Bapak tuh dari lulusan Akpol tahun berapa dan sampai akhirnya Bapak menduduki Iya, iya. jabatan Kapolres saat ini Pak, izin Pak. Oh iya, saya lulus Akpol tahun 197. Oke. Terus saya mulai dinas pertama di Polda Bali. Oh, Polda Bali. Sebagai apa izin Pak? Oh, saya di reserse kalau sekarang Poltabes Denpasar. Oh, baik. Dulu Polresta Badung. Oke. Saya pertama itu sebagai Pamapta, setelah itu jadi Kanit Jatanras. Oke, Kanit baik. Jatanras, setelah itu Kanit Curanmor, Ya. setelah itu Kanit Resintel, Kapolsek, baru Kaurbin Obserse. Setelah itu saya sekolah PTIK. Setelah sekolah saya ke Bareskrim Baik. di bagian Tipiter dan LH lingkungan hidup, Lingkungan hidup. Parposta dan lingkungan hidup. Dari Bareskrim saya masuk ke Polda Metro. Oh, baik. Polda Metro, di Polda Metro saya pertama itu di Renakta. Renakta tuh apa ya Pak? Renakta itu remaja, anak dan wanita di Direktorat Kriminal Umum. Oke, baik. Setelah itu saya jadi Subden Investigasi Densus 88. Oke. Setelah itu baru saya jadi Kasat Serse di sini, Heeh. Kasat Serse di Jakarta Timur. Setelah Kasat Serse Jakarta Timur, saya jadi Kanit di Sumdaling, Direktorat Kriminal Khusus. Setelah Kanit di Sumdaling, Kanit di Tipikor. Oke, baik. Setelah Tipikor saya sekolah, saya kepindah ke Akpol. Di Akpol setelah itu saya sekolah Sespim. Setelah Sespim saya dipindahkan ke Sumatera Utara. Di Sumatera Utara saya di bagian narkoba. Setelah di narkoba terus Kapolres. Setelah Kapolres terus Wadir Krimsus. Wadir Krimsus. Setelah Wadir Krimsus Waka SPN. Oke. Dari Waskip SPN saya pindah ke Papua jadi Kabit Tik, dan terakhir di Papua Direktur Pamopit. Setelah Direktur Pamopit saya sekolah. Setelah sekolah saya jadi Kapolres Metro Jakarta Timur sampai saat ini. Luar biasa. Berarti panjang juga ya Pak, dari Papua ke Bali, dari Bali ke Dari Papua, Bali, dari Polda, balik lagi. Jakarta, Semarang, Medan, Papua, baru Jakarta. Baru Jakarta. Iya. Pak, tapi ini Pak, kalau misalnya melihat, berarti Bapak di bulan Akpol tahun 97. 97 ya Pak ya. Pak, memangnya dari kecil itu emang pengen jadi polisi atau gimana Pak? Bukan. Bukan. Kalau kecil itu saya punya cita-cita jadi pendeta. Malah pendeta. Terus gimana bisa sampai ke Polri nih Pak? Jadi ada suatu peristiwa kalau saya ceritakan tuh sedih. Wah, Perilaku anggota polisi yang bagi saya tidak profesional. waktu itu Bapak belum jadi anggota Polri? Belum, saya masih SD waktu itu. Oke, baik. Jadi ada saudara saya yang konflik dengan tetangga. Ya, Nah, kebetulan tetangga ini dia kenal sama polisi. baik. Jadi tetangga itu lapor ke polisi itu. Jadi polisi itu datang langsung. Saudara saya ini dipukul. Oh, oke. Dipukul sampai nyonyor-nyonyor lah. Dan Bapak melihat secara langsung waktu itu. Baik. Terus Pak? Disitulah saya merasa, oh kok kayak begini. Ya. Polisi cara kerjanya kok kayak begini. Nah, itu terpanggil saya. Akhirnya saya punya hati, oh saya nggak mau jadi pendeta lagi gitu. Saya mau jadi polisi. Tapi saya tidak mau jadi polisi yang pangkat bawah. Ya. Ini kok kayak begini polisi ya. Saya mau jadi polisi tapi harus perwira. Ya, jabatannya tinggi. Iya, jabatannya tinggi waktu itu. Nah, kebetulan waktu itu ada om saya juga lulusan AL Angkatan Laut. Tamat dari waktu dia pulang tingkat 3 dia pulang ke kampung, om saya. Saya lihat itu Taruna kan, pakai Taruna AL kan gagah sekali. Gagah, ya. Nah, waktu dia pelantikan pakai baju putih-putih kan, gagah sekali nih. Terus saya tanya-tanya lah informasi waktu saya masih di kampung. Tanya-tanya, oh ini harus tes namanya Akabri waktu itu. Oh, masih Akabri ya Pak ya? Oke, lanjut Pak. Akhirnya saya
ya karena niat saya tadi apa namanya Pengen jadi. pengalaman dengan polisi Ya. itu tidak baik itu, akhirnya ya Tuhan Allah mengizinkan saya jadi polisi. Jadi saya ingin ya setidak-tidaknya anggota saya dan anggota saya yang di bawah saya tidak berlakukan masyarakat warga seperti itu. Harus profesional dan proporsional. Itulah yang memacu saya jadi seorang polisi. Oke. Justru bukan karena jadi khawatir dan trauma ya Pak ya. Malah aku tuh masih SD loh Pak. Kan rata-rata anak SD kan melihat hal di depan mata kan kayak jadi trauma. Justru malah jadi motivasi ya Pak. Iya itu. Bertolak belakang ya. Saya jadi motivasi. Jadi ingin rasa, ini saya harus rubah polisi ini. Oke. Nggak bener ini polisi ini cara kerjanya seperti ini gitu. Oke. Karena memang nyonyor sekali itu. Jadi dia datang langsung ambil saudara saya itu, dia pukul, dia sampai nyonyor lah. Jadi saya sedih sekali kalau saya dengar itu. Ingat itu. Jadi ya kenangan dan motivasi aja Pak ya. Luar biasa. Dan terima akpol tahun 97 dan saat ini menerapkan ke jajaran Bapak di Polres Metro Jakarta Timur tentunya Pak. Oke. Pesan apa Pak yang disampaikan Pak ke jajaran Pak? Apakah sama menyampaikan cerita itu juga atau gimana menyampaikannya Pak? Iya. Kalau saya sih buat anggota saya kita harus profesional. Kita harus proporsional. Kita ingat warga masyarakat itu sekarang ini tidak seperti dulu. Oke. Masyarakat dunia ini sangat sempit. Tidak ada batasan. Jadi sangat mudah orang mengakses kita, orang melihat perilaku kita. Baik. Jadi harapan saya kepada anggota saya itu segala perilaku itu dilandasi dengan tribrata dan catur prasetya dan hukum-hukum yang mengikat. SOP yang mengikat kita harus laksanakan dengan baik. Peraturan Kapolri, keputusan Kapolri, SOP harus dilaksanakan dengan baik. Itu yang menjadi dasar kita supaya kita makin dicintai oleh warga masyarakat. Kewenangan polisi ini besar. Ya. Apa saja bisa kita lakukan. Baik. Tapi jangan kewenangan kita besar ini kita menjadi jumawah. Kita menjadi ego. Kita menjadi orang yang dibilang paling super. Jangan. Gunakan kewenangan kita untuk kebaikan manusia yang lain. Wong ke wong. Manusiakan manusia. Oke. Jangan manusia yang salah apapun terus dianggap dia salah terus, enggak. Mari kita bisa, ada sekarang kebijakan Kapolri dan itu sudah disetujui oleh negara, ada namanya kalau penanganan perkara itu kan ada restorasi justice. Ya. Walaupun dia sudah bersalah, kalau memang dia punya niat baik, kedua belah pihak punya niat baik untuk mau berdamai, untuk mau menyelesaikan secara kekeluargaan, laksanakan itu. Tapi jangan ada macam-macam. Baik. Seperti itu. Oke. Baik, Sobat PK Tribun Network, berikut yang bisa kita ambil poin dari Bapak Kapolres Metro Jakarta Timur dan izin Pak Kapolres. Saya minta juga ini tambahan juga dari kepada warga masyarakat. Baik, juga. Kapolres. Begini, rasa aman itu bukan menjadi semata-mata tanggung jawab polisi. Menciptakan rasa aman. Menciptakan rasa aman itu adalah suatu kebutuhan hakiki manusia yang harus kita sama-sama perjuangkan. Ya. Harus kita sama-sama ciptakan supaya kehidupan kita itu teratur, kehidupan kita itu nyaman, kita bisa beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dengan baik. Ya. Untuk itu saya berharap seluruh warga masyarakat khususnya di Jakarta Timur, mari kita sama-sama bergandengan tangan, kita sama-sama berpartisipasi untuk menjaga Kamtipmas ini, berikan informasi detail yang disesuai dengan data dan fakta yang akurat kepada pihak kepolisian, supaya pihak kepolisian ini dapat mengambil langkah dengan baik. Jangan ada underestimate, dan jangan ada mengejas polisi begini dan begitu, tapi mari kita polisi membuka diri untuk mau bersama-sama dengan warga masyarakat. Jadi warga masyarakat juga tolong bantu kami. Sudah banyak kegiatan kepolisian untuk membantu warga masyarakat. Tolong warga masyarakat juga menyadari akan hukum-hukum yang mengikat dia supaya upaya menciptakan rasa aman di wilayah Jakarta Timur ini cepat tercapai. Itu mungkin harapan saya kepada warga masyarakat dan juga pihak terkait dalam hal ini juga pemerintah daerah, TNI maupun
stakeholder yang ada di sini, mari juga sama-sama kita berkolaborasi untuk menciptakan rasa aman di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Timur. Karena tanpa semua kita, maka upaya kita akan sia-sia. Seperti itu. Baik. Terima kasih. Oke, Pak Kapolres izin Pak, mau tadi closing statement atau ingin ada closing statement lagi Pak? Karena kita di sesi akhir kita selalu ada closing statement dari narasumber terbaik kita. Izin Pak Kapolres sebelah sini. Bagi kami berharap rasa aman itu adalah kebutuhan kita manusia. Mari sama-sama kita jaga, kita berupaya untuk menciptakan rasa aman di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Timur. Kita memang belum sempurna melayani masyarakat, tapi pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat itu adalah wujud kita memanusiakan manusia, dan semoga itu berguna buat seluruh masyarakat yang ada di Jakarta Timur. Terima kasih. Oke, baik Sobat WK Production, berikut wawancara eksklusif dengan Kapolres Metro Jakarta Timur, ada Bapak Kombes Pol Nicholas Ari Lillipali, dan terima kasih banyak Pak Kapolres atas waktunya, dan sampai bertemu di konten-konten berikutnya. Terima kasih. Ya. Jangan lupa subscribe ya.